Halo, perkenalkan nama saya Agustinus Tampu Bolon. Saya adalah guru pendidikan Pancasila di SMAP 1 BPK Pandapur Bandung. Hari ini saya akan mengenalkan sebuah inovasi pembelajaran yaitu MAPS, 4 metode efektif belajar hukum. Selain mengakomodasi beragamnya kebutuhan peserta didik, MAPS lahir karena terbatasnya media pembelajaran untuk materi hukum. Pada dasarnya metode ini sudah banyak diterapkan, namun masih dilakukan secara terpisah dan belum terintegrasi secara berkelanjutan. Sehingga kali ini saya akan membuktikan bagaimana metode MAPS dapat bekerja efektif untuk meningkatkan kompetensi peserta didik terhadap hukum. MAPS adalah akronim dari Movie, Esai, Board Game, dan Simulasi. Keempatnya disusun berdasarkan 4 model pembelajaran yaitu Value Clarification Technique, Experiential Learning, dan Game Based Learning, dan Problem Based Learning. Movie biasanya digunakan untuk mengklarifikasi nilai-nilai kehidupan berkaitan dengan kasus-kasus hukum di masyarakat. Melalui film, peserta didik akan mengkritisi tindakan seseorang dan mengambil nilai positif untuk menciptakan kesadaran. Biasanya saya menerapkannya pada pertemuan pertama atau kedua untuk menarik perhatian peserta didik. Kedua adalah esai. Esai merupakan metode penalaran berupa gagasan dan ide dalam tulisan untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Esai hukum saya gunakan untuk mengkritisi suatu peristiwa hukum. Esai sangat efektif bagi peserta didik yang suka dengan menulis maupun riset-riset penelitian. Dan yang ketiga yaitu board game. Board game adalah media efektif yang tidak hanya memotivasi, namun secara tersembunyi dapat menggali kemandirian peserta didik terhadap isu-isu hukum. Seperti yang saya lakukan di kelas melalui board game Nomoy. Nomoy adalah permainan papan berbasis kartu yang mengantar peserta didik untuk memahami proses hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Hasil angket membuktikan peserta didik sangat menyukai permainan ini untuk belajar hukum. Selain karena seru, mereka dapat mengetahui bagaimana proses penyelesaian kasus hukum di Indonesia. Keempat yaitu simulasi. Simulasi merupakan praktik berbasis sidang hukum. Peserta didik akan berperan menjadi hakim, pengacara, jaksa, terdakwa, dan saksi. Simulasi digunakan pada tahap akhir setelah peserta didik memahami konsep, isu, dan menggagas pemecahan masalah hukum. Simulasi secara langsung akan memberikan pengalaman merasakan dan mengalami hukum secara nyata, meskipun pada praktiknya masih terbatas dalam lingkungan kelas. Keempat metode ini dapat diterapkan dalam satu tujuan pembelajaran sehingga mengkonstruksikan pengalaman belajar yang mampu memotivasi peserta didik. Hasil pembelajaran melalui MAPS menunjukkan hasil yang signifikan karena hasil belajar yang meningkat. Nah, kira-kira apa lagi ya metode efektif untuk belajar hukum? Yuk Bapak Ibu, bisa tuliskan komentarnya di bawah ini ya.